rumah ini naik sama seperti biaya hidupnya Pak Umar di Jogja. Yang saya sebenarnya belanja cuma 5.000, saya bisa belanja sekarang 20.000. Naik 3 kali lipat. Karena apa? Karena kita dipermudah. Tidak ada motivasi untuk berubah. Karena perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa memimpin suatu bangsa, kita tidak bisa memimpin suatu orang lain tanpa kita bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri? Dengan motivasi. Tanamkan mulai besok pagi, mulai Anda bangun besok pagi. Saya bangun pagi ini untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih baik. Tanamkan dalam diri Anda. Saya melangkah hari ini untuk menjadi lebih baik. Dan jadikanlah hari ini, dan jadikanlah hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Maksudnya adalah untuk memimpin suatu bangsa, kita butuh motivasi, butuh dorongan. Karena pemenang tidak pernah berhenti untuk mencoba, tidak pernah berhenti untuk memiliki motivasi. Bagaimana Imam Bukhari, bagaimana Rasulullah memimpin umat ini sehingga besar seperti ini? Berapa banyak umat ini? Berapa banyak orang hidup ini? Kita hari ini seperti buih dalam lautan. Pikirkan baik-baik. Kita hari ini seperti buih dalam lautan. Maksudnya adalah begini, kita banyaknya saja, tapi kita tidak bisa berguna. Pikirkan baik-baik. Saudara-saudara kita di Palestina, apakah kita bisa menolong? Tidak. Rasulullah dulu, saya teringat satu cerita Umar bin Khattab. Dia tinggal di Madinah. Sedangkan dia menjadi gubernur, dia menjabat sebagai seorang khalifah, dan dia menjadi gubernur di Mesir. Lalu pada saat itu ada seorang kakek tua, dia pergi ke gubernur yang ada di Mesir. Lalu dia berkata, wahai gubernur, wahai tuan, berikan aku makan. Lalu gubernur Mesirnya, pergi kamu. Setelah diusir pergi, lalu dia mengadu ke Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan satu tulang. Di dalam tulang itu terdapat sebuah tanda, satu buah pedang dan satu buah garis. Artinya adalah, jika kamu tidak berlaku adil, aku perangi kamu. Jika kamu berlaku adil, maka akan memberikan kesempatan kamu untuk memimpin kota itu lagi. Maksudnya adalah begini. Kenapa dia bisa memimpin umat? Karena ada motivasi dalam dirinya. Umar bin Khattab itu disebut sebagai singanya pada pasir. Karena apa? Karena besarnya keinginannya untuk membela Islam, besarnya keinginannya untuk memajukan umat ini. Hari ini kita seperti buih dalam lautan, tidak berguna sama sekali. Tidak perlu jauh-jauh. Kita lihat saja saudara-saudara kita di Palestina. Anda hari ini tidak mendengar sama sekali. Anda hari ini tidak mendengar beritanya di situs manapun di internet, atau mendengarnya dari televisi atau teman-teman kalian hari ini. Tapi tiap hari mereka dibom. Apakah kita berpikir untuk mau membela mereka? Tidak. Kita ini seperti buih dalam lautan, tidak bisa membuat apa-apa. Karena kenapa? Karena tidak ada dorongan pada diri kita sendiri. Hari ini kita memikirkan diri kita sendiri. Gue makan, oke, fine. Mau makan, gue makan, oke, terserah. Mau makan, gue nggak makan, masalah gue. Begitulah. Tidak, kita hari ini seperti itu. Kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita memimpin suatu bangsa, kita tidak dipermudah. Perlunya motivasi, perlunya dorongan dalam diri kita. Perlunya kesadaran. Tanamkan pada diri Anda hari ini. Bila boleh sebelum tidur, besok pagi saya harus bisa jadi lebih baik dari hari besok pagi saya harus bisa jadi lebih baik daripada hari kemarin. Caranya bagaimana? Tanamkan pada diri Anda sendiri. Pemimpin besar seperti Soekarno itu tidak bisa menjadi pemimpin Indonesia kalau dia tidak ada kesadaran pada diri sendiri. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri sebelum kita memimpin suatu bangsa, suatu jamaah, suatu kelompok, komunitas. Kita harus memimpin diri kita sendiri. Pikirkan baik-baik. Setiap kamu akan memimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Saking perlu pemimpin, bagaimana jadi seorang pemimpin? Harus sadar pada diri saya sendiri, harus sadar pada diri kita sendiri. Tanamkan pada diri Anda mulai besok pagi. Saya harus bisa jadi lebih baik daripada hari kemarin. Dan seorang muslim itu harus bisa jadi lebih baik daripada orang-orang lain. Dan seorang muslim harus cerdas di bidang seluruh apapun, di seluruh bidang, seluruh aspek. Rasulullah
diberi motivasi, diberi kesabaran, diberi motivasi, bahan bakar. Untuk apa? Untuk memimpin umat. Pikirkan baik-baik. Bagaimana seorang manusia bisa menyebabkan Anda beriman akan Islam? Pikirkan baik-baik. Bagaimana masih tadi? Kenapa akan memotivasi? Karena ada keinginan. Tanpa keinginan kita tidak akan bisa hadir di masjid ini. Tanpa keinginan kita tidak akan memiliki ilmu pengetahuan. Tanpa kesadaran kita tidak akan memiliki ilmu pengetahuan. Tidak akan tahu segalanya. Keinginan Anda untuk menjadi seorang hafiz. Bagaimana itu menjadi seorang hafiz? Kalau ada keinginan, kesadaran pada diri Anda. Perlunya motivasi itu sebagai dorongan dalam kehidupan kita, sebagai bahan bakar. Anda tidak akan bisa memimpin suatu bangsa jika Anda tidak bisa memotivasi diri Anda. Pikirkan baik-baik. Setiap orang di bumi ini sama, memiliki otak yang sama, 100%. Orang Yahudi menggunakan otaknya 100%. Orang Islam menggunakan otaknya 50%, 50%. 50% untuk relax dan 50% untuk fokus. Orang Yahudi menggunakan otaknya 100%. Makanya bisa menciptakan perusahaan seperti Microsoft dan sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita jangan seperti orang Yahudi menggunakan otak kita untuk hal dunia. Setiap orang di bumi Allah ini sama, satu. Tidak ada yang beda. Setiap kita memiliki sama. Yang berbeda adalah bagaimana kita menjalankan versi kehidupan kita masing-masing. Tua itu pasti, muda itu pilihan. Setiap orang di bumi ini tidak bisa melakukan hal yang sempurna, tetapi setiap orang di bumi ini bisa melakukan hal yang terbaik. Diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik. Dan hal yang terbaik itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana mulai dari kita sendiri? Tanamkan pada diri kita sendiri. Pikirkan baik-baik. Jika Anda tidak bisa memotivasi diri Anda sendiri, jika Anda nanti berkeluarga, pasti jika Anda berkeluarga, jika Anda memiliki anak, maka anak Anda sama seperti Anda pada hari itu. Bapaknya pencuri hari ini, anaknya begitu. Jangan heran nanti. Pasti adalah begitu. Ya saya hanya kompas saja. Nah, jangan heran. Bapaknya Anda ini malas, begitulah anak Anda. Tidak perlu lihat orang lain, tidak perlu cerita orang lain. Anda tidak memiliki motivasi untuk maju sekarang, maka begitulah anak Anda nanti. Anda tidak memiliki motivasi untuk maju, motivasi untuk perubahan, kesadaran diri, begitulah anak Anda nanti. Anda bukan hafiz, maka Anda tidak akan hafiz pula. Anda bukan hafiz, maka anak Anda pun bukan hafiz. Maksudnya tidak ada kemauan untuk menghafal Al-Quran. Tidak perlu lihat orang lain, diri Anda sendiri. Perhatikan baik-baik. Coba sebelum Anda tidur, Anda pikirkan baik-baik. Sebelum tidur, bagaimana hari saya mulai dari tadi pagi saya bangun sampai saya mau tidur lagi. Bagaimana, apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya lakukan? Hitung berapa hari Anda hidup. Maka Anda akan bisa melihat bagaimana anak Anda nanti pada saat umur Anda seperti ini. Oh, anak saya seperti ini nanti. Jangan heran nanti kalau Anda suka membantahkan ini, lalu Anda akan dibantah oleh Anda nanti. Itu namanya bukan. Ya, pikirkan baik-baik. Sebelum tidur itu Anda pikirkan bagaimana kehidupan saya dari tadi pagi saya bangun tidur sampai saya mau tidur lagi. Ya, Anda pikirkan baik-baik. Tanamkan pada diri Anda, pada diri kita masing-masing kemauan, motivasi untuk terus maju. Untuk terus maju. Karena setiap kita adalah sama, memiliki otak yang sama. Kalau kita ingin diumpamakan sebuah server, sebuah klien, Anda ini sebagai klien komputer dan memiliki satu server. Yang mengendalikan server itu hanya Allah. Sama seperti begini. Syaitan itu tidak akan tahu isi hati Anda. Demi Allah, tidak akan tahu isi hati Anda. Yang tahu isi hati Anda itu hanya Anda dan Allah. Makanya hanya Allah yang membolak-balikan hati manusia. Syaitan itu tidak tahu. Rasulullah pun tidak tahu isi hati seorang. Ya, syaitan itu tahu isi otak Anda. Makanya pada saat Anda sholat, pasti kita merasa bahwa ada pikiran-pikiran tidak jelas. Kita syaitan tahu isi otak kita. Ya. Nah, tapi syaitan tidak akan pernah tahu yang ada dalam hati kita. Kita tanamkan sebelum kita tidur,
politikus, jadi bupati, bagaimana dengan memimpin suatu rakyat, sekarang tidak bisa memimpin negara sendiri. Kita baik. Dari sebuah sikat gigi kita belajar akan kepemimpinan. Sikat gigi, ada sikat gigi. Pikirkan baik-baik. Tadi pagi saya sikat gigi ini berapa kali? Dan sebelah sini